warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nafika Lanastari, NIM 203190033. Saya berasal dari kelas PGMIA. Saya di sini akan menjelaskan review jurnal saya yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Tinjauan Implementasi Pancasila dalam Sistem Ekonomi. Yaitu yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang Pancasila sebagai paradigma pembangunan sistem ekonomi, yaitu pembangunan nasional telah dilaksanakan semenjak kemerdekaan Indonesia, khususnya pada pemerintahan Orde Baru, yang dilakukan secara bertahap dan berencana di berbagai bidang kehidupan. Secara formal, pembangunan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, secara real, pembangunan semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam sistem ekonomi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat dilihat semakin jauh pemisah antara kaya dan miskin dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan perkembangannya pembangunan ekonomi Indonesia yang menimbulkan semakin meningkatnya wilayah dan pemukiman miskin, sementara sebagian orang dapat menikmati perekonomian negara. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Wacana Sistem Ekonomi Pancasila. Wacana Sistem Ekonomi Pancasila merupakan suatu landasan konstitusional, yaitu sebagai suatu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan sistem ekonomi alternatif lainnya yang berkembang di dunia saat ini. Sistem ekonomi ini adalah sistem yang bekerja di bidang ekonomi dan berkaitan erat dengan ideologi yang dianut oleh masyarakat. Dan ada beberapa pandangan tentang sistem ekonomi Pancasila, yaitu yang pertama menurut Bung Hatta, yaitu yang pertama merealisasikan jalur-jalur pemerataan dan memperbesar kemakmuran rakyat secara adil dan merata sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu menggerakkan kekuatan ekonomi menuju kesatuan dan kerukunan ekonomi nasional. Dan yang terakhir yaitu mencerminkan politik kemakmuran dengan membangun daya beli rakyat, memperbesar produksi dan menyediakan lapang kerja. Yang kedua menurut Sumitra Jojo Hardikusumo, yaitu yang pertama ikhtiar untuk selalu dekat dengan Yang Maha Esa. Yang kedua ikhtiar untuk memberantas dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dan yang ketiga itu rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan. Yang ketiga yaitu menurut Emil Salim, yaitu yang pertama usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan tanpa dominasi. Yang kedua berhubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi yang tidak didasari dominasi modal. Dan yang ketiga yaitu negara menguasai bumi, air, kekayaan alam untuk memenuhi kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir yaitu menurut Mupiarto, yaitu yang pertama roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral. Yang kedua yaitu kehendak dari seluruh rakyat ke arah pemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan. Yang terakhir yaitu koperasi merupakan sokok guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dalam usaha bersama. Dan yang ketiga yaitu perbedaan paradigma ekonomi liberalisme dengan demokrasi ekonomi. Yaitu yang pertama perbedaan ekonomi liberalisme atau kapitalisme yaitu liberalisme, individualisme, kompetitisme, daulat pasar, eksploitasi ekonomi, mengutamakan modal, maksimum keuntungan individu, dan pemilikan bisnis berbasis individual. Dan perbedaannya dengan demokrasi ekonomi yaitu yang pertama mutualisasi kebersamaan, daulat rakyat, kekeluargaan, kooperativisme, mengutamakan manusia, maksimum kesejahteraan rakyat, dan pemilikan bisnis berbasis publik. Dan yang terakhir yaitu penerapan sistem ekonomi Pancasila dalam pembangunan. Penerapan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala aktivitas ekonomi sehingga hasil dirasakan sebagai kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, kegiatan ekonomi harus menempatkan nilai-nilai dari dasar Pancasila. Itu yang pertama, nilai Pancasila
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi landasan spiritual, moral, dan etika bagi penyelenggaraan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah dan moral dan etika sehingga pembangunan dapat meningkatkan akhlak warga negara Pancasila yang sudah disepakati oleh dasar negara. Yang kedua yaitu nilai aktualisasi Pancasila. Sila yang kedua yaitu distribusi pendapatan dalam suatu kegiatan ekonomi atau usaha yang sesuai dengan hak dan kewajiban masyarakat. Yang kedua yaitu gemar memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Yang ketiga yaitu menghormati rekan kerja serta menjamin hubungan baik antara orang-orang yang terlibat dalam komunitas produsen dan konsumen. Yang ketiga yaitu sila Pancasila, aktualisasi nilai Pancasila. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu yang pertama mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Dan yang keempat yaitu nilai aktualisasi sila Pancasila yang keempat. Pertama, keseimbangan hak dan kewajiban, mewujudkan rasa keadilan, membiasakan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, dan yang terakhir yaitu selalu bertanggung jawab atas keputusan musyawarah. Dan yang kelima yaitu aktualisasi sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah. Dan di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan saya tadi yaitu perlunya pemerintah, pembimbing, pengarah, dan penuntun dalam nasional berupaya untuk melakukan sosialisasi nilai Pancasila kepada segenap pelaku ekonomi dan berbagai kesempatan. Dan yang kedua yaitu perlunya lembaga legislasi baik pada tingkat pusat dan daerah menjadikan Pancasila sebagai alat kontrol produksi perundang-undangan. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, dan salah saya berucap saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.